Lalu apakah imbauan tersebut bisa menjawab akar permasalahan yang ada? Kita akan berbincang dengan Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rahbini. Selamat malam, Prof. Didik. Selamat malam, sehat Mbak. Selamat Sehat, Idul Fitri, alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Didik juga sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Prof. Didik, tanggapannya dulu nih bagaimana dengan imbauan untuk agar tidak bergaya hidup mewah bagi para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta? Bagus tapi tidak cukup, tidak memadai. Mengapa? Karena flexing atau pamer kekayaan dari ASN itu hanya puncak dari gunung es. Mengapa? APBN kita itu 3.000 triliun. Lebih dari 2.000 triliun ada di tangan ASN, dirjen, direktur, dan di kabupaten-kabupaten, kepala dinas, dan seterusnya. Itu lebih 2.000 triliun ada di tangan ASN. Dalam perkiraan Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, di masa Orde Baru, 25-30% itu disalahgunakan, dikorupsi, tidak tepat sasaran. Sekarang lebih besar dari perkiraan Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo tadi. Saya koreksi, Profesor Sumitro. Jadi, himbauan itu bagus tapi nggak memadai. Harus ada pengawasan yang efektif, ya. Kemudian tindakan hukum, ya. KPK tidak cukup. Ya. KPK itu kan hanya beberapa gelintir orangnya. Sementara ASN kita kan jutaan. Nah, Prof, sebenarnya sebagai contoh, Prof, sebenarnya imbauan seperti ini kan tidak terjadi hanya di ASN ya. Kita lihat kemarin juga di institusi lain seperti kepolisian juga banyak akhirnya yang melakukan flexing, ketahuan flexing, kemudian dicopot dari jabatannya, dan imbauan itu juga dilakukan oleh institusi tersebut. Sebenarnya masalahnya itu bukan flexingnya berarti? Ya, Polri dengan ASN itu sama dan sejenis, ya. Jadi yang baru ketahuan secara kebetulan itu yang flexing kemudian disebarkan di dalam masyarakat lewat sosial media. Itu hanya kebetulan-kebetulan saja. Kejadian-kejadian yang sebenarnya itu tidak tersentuh karena efektivitas pengawasan hukum dan aparat hukumnya ikut main menggunakan menyelewengkan dana seperti itu. Kejadian yang tidak tersentuh itu adalah penyelewengan dana tersebut? Iya, kan saya sudah sebut tadi. Ya. Zaman Pak Harto, 30% dari anggaran itu dikorupsi, disalahgunakan, tidak tepat sasaran. Itu Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Ya, sekarang itu tidak berubah, bahkan lebih tinggi. Jadi kalau ketemu harta Rafael Alun contohnya, misalnya 10 miliar, 50 miliar, 100 miliar, itu hanya bagian kecil dari 30% dari lebih 2.000 triliun yang dikorupsi. Pendidikan saja itu 500 triliun, 600 triliun anggarannya untuk pendidikan, untuk Kementerian Pendidikan saja dan terkait pendidikan, apalagi kementerian yang lain. Jadi himbauan itu bagus, tapi nggak cukup, nggak memadai, dan mungkin tak banyak berguna. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan dengan baik, ya nggak? Menghukum yang korupsi, mengefisienkan anggaran. Coba lihat di satu provinsi tertentu yang jauh, yang kaya itu kan cuma pegawai negeri ASN. Kenapa? Karena dialah yang mengendalikan proyek, mengendalikan uang, datang ke luar negeri, berkeliling ke daerah, pemeliharaan, kantor, semuanya itu dipegang ASN. Dari 3.000 triliun itu lebih 2.000 langsung dan tidak langsung dipegang oleh ASN. Jadi korupsi ASN itu korupsi yang maha hebat. Kalau cuma dihimbau itu nggak ada gunanya. Nah, ini adalah tugas capres di masa datang. Tapi capresnya itu hahaha saja, tidak mempunyai visi dan tidak menyampaikan pandangan-pandangannya soal ekonomi, soal korupsi, ya. Itu hanya pamer-pamer keliling-keliling saja, lari-lari dan seterusnya. Itu tidak cukup. Jadi demokrasi itu harus kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini.
Baik, pejabat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara, Selvi Mandagi, yang kemudian sudah dicopot nih Prof, karena ketahuan melakukan flexing dan pencopotan hanya dari jabatannya saja, dan kemudian saat ini juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Harus seperti itu dilakukan kepada seluruh. Kebetulan, itu kan kebetulan, ya kebetulan. Kebetulan kalau misalnya pemeliharaan kesehatan masyarakat, kebetulan ketemu orang ada yang sakit, padahal yang sakit banyak, itu harus ada cara sistematis untuk menjadikan aparat yang bersih. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat, karena kita sibuk dengan politik, semuanya ke arah situ, maka yang ini terlupakan, pembangunan sumber manusia, birokrasi yang efisien, itu menjadi terlupakan. Jadi himbauan itu, yaitu flexing ini hanya puncak dari gunung es kecil. Kan saya sudah sampaikan APBN-nya itu zaman SBY cuma 500 triliun, sekarang 3.000, zaman Soeharto cuma 20-30 triliun ya nominal ya. Jadi sekarang itu maha besar itu anggarannya. Dan itu seperti 30% dikorupsi, disalahgunakan. Tapi itu dianggap ya karena hukum tidak bisa menjangkau semuanya. Tapi harus dilakukan supaya ada deterrent efeknya. Jadi ASN ini adalah biang kerok dari inefisiensi ekonomi, ya, indikator-indikator macam-macam, hambatan-hambatan ada di situ. Itu artinya jangan hanya imbauan saja, harus ada sesuatu yang lebih sistematis agar bisa menyentuh akar masalahnya. Ya, pengawasan anti korupsi, ya enggak, hukum, ya enggak. Inspektorat itu fungsinya apa? Kalau tidak mengawasi, kalau tidak menyelamatkan anggaran pemerintah. Selain ada inspektorat jenderal, ada juga kan kejaksaan, ada KPK, tapi KPK terbatas ya. Mana bisa melihat jutaan ASN itu, kan nggak mungkin semuanya bisa. Jadi kasus-kasus flexing ini hanya kebetulan-kebetulan saja, bukan pekerjaan yang sistematis. Dan pemerintah tidak mempunyai visi hukum, visi birokrasi yang bersih, nggak ada. Ya, ini hanya apa namanya? Hanya ya infrastruktur oke ya, bagus ya nggak. Tetapi kalau dibedah kan korupsinya seperti apa? Jadi ini harus mendapat perhatian. Saya kira CNN bagus untuk mengangkat isu ini dan tidak cukup hanya mempermasalahkan flexingnya saja, hidup sederhana saja. Akar masalahnya harus dirunut ke belakang ya, Prof, berarti ya. Tidak bisa kita hanya berbicara tidak boleh bergaya hidup mewah, harus bergaya hidup sederhana, harus dengan kode etik, tidak bisa hanya sampai di situ ya. Itu permukaannya saja. Kalau permukaannya saja berarti tidak profesional, pemerintahnya tidak kredibel untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Baik. Semoga pembicaraan ini didengarkan langsung oleh para eksekutif khususnya di Pemprov DKI Jakarta agar bisa segera melakukan pembenahan ya menuju birokrasi yang lebih baik ya Prof ya. Tidak hanya DKI, semua ASN nasional. Baik, semua ASN. Terima kasih Rektor Universitas Paramadina Profesor Didik J. Rahbini telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.